Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara kelipatan dan faktor. Di nomor 4, ayo pikirkan faktor dari 18. Temukan faktor dari 18 dengan menyusun 18 kartu persegi untuk membentuk persegi panjang. Untuk menyusun persegi berarti di sini ada 1 dikali 18 yang pertama ya. Kemudian ada 2 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 dikali 9. Dan selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, berarti 3 kali 6. Di nomor 2, apakah 18 merupakan kelipatan dari faktor yang kamu temukan pada bilangan 1? Nah, ternyata 3 dan 6 itu merupakan faktor dari 18. Benar ya, teman-teman? Coba kita cek ya, 18 itu faktornya ada apa aja. 18 dibagi 1 itu 18, kemudian dibagi 2 ada 9, kemudian dibagi 3 itu ada 6, bagi 4 udah nggak bisa, dibagi 5, bagi 6. Jadi ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 untuk faktornya. Tulisnya seperti ini ke sini. Ada 3 dan 6 itu merupakan faktor dari 18. Benarnya 18 merupakan kelipatan dari 3 dan 6. Itu juga benar. Jadi kelipatan dari 3 dan 6 itu ada 18-nya ya. 5 itu 15, 3 dikali 6 itu 18. Nah, ada kelipatannya nih. Kelipatan dari 3. Kemudian di sini juga yang 6, 6, 12, 18. Nih 18 itu merupakan kelipatan dari 6 juga. Berarti benar ya, ini terbukti 18 merupakan kelipatan dari 3 dan 6. Selanjutnya di sini 2 dan tentunya 2 dan 9 ya. 2 dan 9 merupakan faktor dari 18. Nah, di sini ada 2 dan 9 itu merupakan faktornya, benar. 18 merupakan kelipatan dari 2 dan 9. Ini sudah pasti benar ya, karena kelipatan dari 9 itu adalah 9, 18. Udah ada nih 18. Untuk 2 juga. 2, 16, udah 16 adalah 18. Nah, jadi hubungannya saling berkaitan antara kelipatan dan faktor. Begitu teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang bilangan prima. Di video sebelumnya kita sempat bahas bilangan prima, yaitu ada 13 ya. Dan sekarang kita akan bahas bilangan prima yang lainnya. Beberapa bilangan seperti 2, 3, 5, dan 7 dapat dibagi habis hanya oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Temukan bilangan seperti itu di antara bilangan-bilangan berikut. Bagilah dengan 2, 3, 4 untuk menemukannya. Ini ada 2 ya. 2, 3, nah 4 apakah bisa? 4 itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Gitu. Jadi 4 gak masuk, 5 juga ya. Nah, sekarang kita akan mencoret bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 dulu gitu ya, biar itu tereliminasi. Berarti kalau misalnya bisa dibagi 2, berarti itu bukan bilangan prima. 4 bisa dibagi 2 ya, 6 juga bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 2, 12 bisa, 14 bisa, 16 juga bisa, 18 bisa, 20 bisa, 22 juga bisa, 24 bisa dibagi 2, 26 bisa dibagi 2, 28 bisa dibagi 2, 30 bisa dibagi 2, 32 bisa dibagi 2, 34 bisa dibagi 2, 36 juga bisa dibagi 2, 38 bisa dibagi 2, 40 bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita bagi 3. Yang bisa dibagi 3 itu adalah 9 bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 3 ya, 5 jadinya. 17, 19 nggak bisa, 21 bisa dibagi 3 nih, dapat 7. 23 nggak bisa dibagi 3, 25 nggak bisa dibagi 3, 27 bisa dibagi 3 ya, dapat 9. 29 nggak bisa, 31 nggak bisa dibagi 3. 33 bisa dibagi 3 ya, 11 jadinya. 35 nggak bisa dibagi 3, 37 juga nggak bisa, 39 bisa dibagi 3 nih. Jadi 13 ya. Jadi 39 nggak bisa, berarti dicoret, bisa dibagi 3. Pas 1 juga nggak bisa.
dibagi 5, sekarang bagi 5 ya. 7 nggak bisa dibagi 5, 11 juga nggak bisa dibagi 5, 13 nggak bisa dibagi 5, 17 juga, 19 juga nggak bisa, 23 nggak bisa, 25 bisa ya dibagi 5 yaitu 5, 29 nggak bisa, 31 nggak bisa, 35 bisa yaitu 7, 37 nggak bisa, 41 nggak bisa. Nah berarti ini sisanya ini merupakan bilangan dari bilangan prima gitu. Ini merupakan bilangan prima nih. Di sini ada 37 dan 41. Jadi bilangan primanya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, kemudian 19, ini koma ya. Kemudian ada 23, ada 29, ada 31, 37, dan 41. Nah, ini merupakan bilangan prima yang nantinya EPB-nya itu adalah 1 karena faktor persekutuannya juga 1 yang di video sebelumnya kita udah sempat bahas. Nah, di sini ada catatan dari Bapak dosen. Karena ini pakai toga ya jadi Bapak dosen. Suatu bilangan yang dapat dibagi habis hanya oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, nah ini disebut bilangan prima. 1 bukan merupakan bilangan prima. Kemudian kita akan lanjut di pembahasan menggunakan bilangan prima. Di nomor 5. Ayo nyatakan bilangan bulat berikut sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Nyatakan 6 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Nah, 6 ini merupakan perkalian dari 2 dikali 3 ya. Nah, 2 ini merupakan bilangan prima dan 3 juga merupakan bilangan prima. Kemudian yang nomor 2, nyatakan 30 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Nah, 30 itu merupakan 5 dikali 6, benar kan ya? 6 ini bisa dipecah lagi menjadi 3 dikali 2. Nah, 5 ini merupakan bilangan prima menjadi 5 dikali 3 dikali 2. Tentukan faktor dari 30 menggunakan pernyataan pada bilangan 2. Nah, berarti di sini faktornya adalah 2, 3, dan 5. Nah, ini dapat ditemukan dengan mudah sebagai faktor. Faktor dari 30 adalah hasil perkalian dari kombinasi bilangan prima. Jadi faktor dari 30 itu merupakan dari yang terkecil dulu ya, biasakan 2 dikali 3 dikali 5. Begitu teman-teman, ini untuk faktorisasi prima. Ini disebutnya faktorisasi prima. Nah, biasanya untuk mencari faktorisasi prima atau bilangan prima dari sebuah bilangan itu biasanya menggunakan pohon faktor ya. Nah, pohon faktor itu bisa dinyatakan kayak gini, kayak 30 dibagi 2, jadi dibagi bilangan primanya yaitu 15 gitu kan ya, 30 dibagi 2 15. Nah, 15 ini kita bisa bagi lagi dengan bilangan prima lainnya. Karena 15 itu sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3, yaitu 5. Nah, ini bilangan faktornya. Tapi karena ini akan menghabiskan banyak tempat kalau menurut KPN ya, karena nanti itu akan kesini lagi, dan itu akan menghabiskan banyak tempat, maka KPN biasa menggunakan yang kayak taraje kalau bahasa Sundanya ya, kayak tangga gitu, kayak gini. Nih, ini 30 kita bagi 2 menjadi 15, kemudian 15 kita bagi 2 tidak bisa, kemudian langsung dibagi 3 yaitu 5. Jadi faktorisasi prima atau faktor bilangan prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sampai mentok ya. Sampai mentok kita menemukan bilangan prima lagi gitu, teman-teman. Ini untuk mencari bilangan prima. Daripada nanti ngawang-ngawang kayak gitu. 30 berapa kali berapa ya? Nah, langsung aja kayak gini caranya. Bisa menggunakan cara yang ini, nanti hasilnya akan sama saja. Ini juga sama ya, 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Cuman ini lebih efisien dari tempatnya. Di nomor 6, ayo tentukan EPB dari 24 dan 26 menggunakan bilangan prima. Dari 24 dulu ya. 24 kita akan cari bilangan primanya menggunakan tangga yang ini, atau kalau dalam bahasa Sundanya taraje.
24 kita bagi dulu dengan 2 ya, bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 24 kita bagi 2 yaitu 12. 12 masih bisa dibagi 2, kita langsung aja bagi 2 yaitu 6. Nah 6 masih bisa dibagi 2 yaitu 3. Nah ini mentok sampai kita menemukan bilangan prima lagi. 3 itu merupakan bilangan prima. Kemudian ada 36 ya. 36 kita bagi 2 itu adalah 18. 18 kita bagi 2 yaitu 9. Nah 9 udah nggak bisa dibagi 2 nih. Ya udah kita naik ke yang lebih kecil kedua yaitu 3. Bisa ya 9 dibagi 3 itu adalah 3. Nah 3 itu udah mentok bilangan prima lagi. Berarti udah selesai sampai di sini. Nah berarti 24 kita bagi 24 itu ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian untuk 36 itu ada 2, ada 3, kemudian dikali 3 lagi. Nah sekarang EPB-nya, EPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah bagaimana cara mencari EPB dari faktorisasi prima atau dari bilangan prima ini? Ketika kalimat matematika dari hasil perkalian bilangan prima dibandingkan, maka hasilnya adalah, nah teman-teman, karena EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita harus mencari bilangan-bilangan yang sama. Makanya KPNI tadi nggak langsung ditulis gitu ya, tapi disandingkan seperti ini agar kita melihat mana aja yang sama nih. Nah ini bilangan yang samanya nih. Dari keduanya itu sama ya. Dan ini sama. Nah 2 dan 3 ini nggak sama. Jadi kita harus mencari bilangan yang sama untuk bilangan EPB gitu ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 begitu teman-teman. Ini dapatnya 2 dikali 2. Yang sama itu adalah 2 kali 2 kali 3. Sama ya. Jangan 2 kali ditulisnya, 1 kali aja. 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 itu 4, dikali 3 adalah 12. Nah berarti EPB-nya adalah 12. Ayo diskusikan bagaimana cara menentukan KPK dari 24 dan 36 menggunakan bilangan prima. KPK, beberapa bilangan prima yang berbeda dan ambil yang paling besar. Nih ini kan ada 2 ya. 2 kali 2 dan 2 kali 2 kali 2 dan ada 2 kali 2. Ambilnya yang 2 kali 2 kali 2. Nah ini ada 3 dan 3 kali 3. Ambilnya yang 3 kali 3. Berarti sini 3 kali 3 gitu. Kita tinggal kalikan aja. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah 8 dikali 3 kali 3 itu 9. 8 kali 9 itu adalah 72. Nah berarti KPK-nya itu adalah 72. Gitu teman-teman. Gimana bisa dipahami? Ini sebenarnya akan menjadi memudahkan kita karena dalam sekali tahap kayak gini kita bisa mencari EPB dan KPK secara langsung gitu, secara bersamaan. Di sini ada saringan Eratosthenes. Tentukan bilangan prima yang kurang dari 100 dengan menggunakan prosedur berikut. Nomor 1, hapus 1 katanya. Ini udah dihapus satunya ya. Kemudian yang kedua, biarkan 2 dan hapus kelipatan dari 2. Ini udah dibiarkan 2-nya dan hapus kelipatan dari 2. Kemudian di sini biarkan 3 dan hapus kelipatan dari 3. Ini kita biarkan angka 3 dan hapus kelipatan dari 3. Yang kelipatan dari 3 itu ada 6. 6 udah dihapus sama 2. Kemudian 9. Nah, selanjutnya seperti ini terus, biarkan bilangan pertama yang hapus kelipatannya. Menggunakan metode ini, bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya akan dibiarkan. Dengan metode ini, temukan bilangan prima sampai 100. Metode ini dikenalkan oleh Eratosthenes, yaitu seorang matematikawan dari Yunani kuno, dan namanya berasal dari nama beliau, yang disebut sebagai saringan Eratosthenes. Nah ini bilangan 5
Terus kelipatan 5-nya kita hapus. Ini kelipatan 5-nya itu di sini ya, ini kelipatan 5 semuanya. Dan yang ini udah dihapus sama 2. Kemudian yang 7, kelipatan 7-nya juga kita akan hapus. Kelipatan 7 itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73. Ini ada yang kelewat 79 ya. Jadi 79 dulu. 73, 79, 83, kemudian 89, dan yang terakhir adalah 97. Gitu teman-teman. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.